kehidupan sehari-hari pun bisa jadi koreo. Bisa dibuat dance-nya. Oh gitu. Iya. Misalnya nih kan. Misalnya nih kayak gini. Jadi ya. Pakai nganga ya. Ekspresi. Oh, pakai harus ngedance. langsung makan. Coba kamu macam mana? Kayak Ngado wave sikit, bola kan. Bisa. Istilahnya apa? Wave. Bergelombang. Oh, bergelombang. Sambil ngado, sambil nge-wave. Oh, gitu ya bisa ya. Bisa. Tapi kalau masak benar-benar kayak itu lama. Budak-budak Balik-balik legam macam badak Disuruh kawin dia berkuat tak mau Balas dia mau tak ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Siap. Terima kasih sudah mengundang. Hari ini studio pecah. Karena didatangi oleh Pontianak Dance Community. Selamat datang di Rumah Sultan. Gila. Aku hari ini ketemu sama yang namanya Oji dan Zulfi. Jul ya. Jul. Mana enak lah. Aku sih namanya Jul. Jul lah. Kok Julpi itu jarang orang Pontianak Julpi panggilannya Jul. Enggak. Harusnya Zul. Harusnya. Zul. Sebenarnya Zul. Tidak pakai Z enggak. Tapi budak orang sini tak bisa pakai Z, pakai Jul. Pakai Z, enggak pakai Z. Lidah budak sini ni menengkar gitu bahkan. Betul lah. Oh, mana nyaman dia. Julpi dan Oji berapa lama ngeluti dance? 9 tahun. 9 tahun. Jalan 10 tahun. Jalan 10 tahun. Dari 2011. 11. Kurang lebih sama lah. Sama lah ya. Kurang lebih sama. Iyalah, 9 tahun dia. 10 tahun, 9 tahun. Nah, Pontianak Dance Community itu adalah kumpulan anak muda yang bergerak di tari menari, terutama bergerak di dance. Dance itu yang dance ya. Dance kan. Gitu kan. Aku bisa dance. Berarti anggota Pontianak Dance Community. Iyalah. Siapa orang Pontianak yang bisa dance? Anggota Pontianak Dance Community. Pontianak Dance Community. Singkatannya PDC. Jadi kok keluarga semuanya tak tahu PDC, aku sih tahu namanya Pontianak Dance Community. Lawa-lawa budak tu. Hai perempuan. Hai. Dia ada perempuan satu seekor je serta. Oh, cowok ya. Ada yang lekong tak sini nih? Enggak ada datang. Oh, kau. Okey. Pontianak Dance Community kok markasnya di mana untuk sementara nih? Kalau secara kantor gitu ya, kita sih enggak punya untuk saat ini karena keterbatasan ya beberapa hal lah. Tapi kalau misalnya kita lebih basisnya lebih ke sosial media sih. Jadi kalau ada project atau apa atau segala macam, kita share-nya di sosial media. Jadi enggak ada tempat yang pasti kantornya di mana gitu. Berarti dimanapun bisa ya. Bisa, selama di Pontianak. Untuk sementara belum ada base camp yang pasti. Ya, masih berpindah-pindah latihannya. Oke. Untuk aktivitas selama ini kan saya biasa ngeliat tuh di auditorium Muntan. Nah seringnya aktivitas itu malam ya ndak, dari sore sampai malam kadang-kadang. Iya, lebih seringnya malam. Dan kiprah kalian itu sudah sampai kemana-mana ya, sampai mewakili Pontianak untuk ajang dance sampai ke Jawa, ke Jakarta kan? Ya, Jakarta. Tahun berapa tuh? Itu 2019. 19. Itu masuk ke situ tuh seleksi atau gimana tuh? Sebenarnya enggak sih. Awalnya tuh ada seleksinya, cuman karena ada beberapa hal jadi tuh enggak ada seleksi. Jadi kita terjun langsung sana. Oke, berarti persaingan di sana sudah tahu trennya pada masa itu gimana ya enggak? Sangat-sangat itu sih, karena kan ini kan acaranya internasional kemarin tuh. Jadi tuh lawan kita ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia. Balak enggak orang sana joget tuh? Sangat-sangat balak sih. Buktinya mereka juara 1, juara 2. Juara 1, juara 2-nya dipegang mereka. Kau pergi gak Jul? Pergi. Alhamdulillah pergi. Pandai.
Badan sih tak kayak penari nih. Iya kan? Gempal-gempal gitu kok bisa ngedance ke? Nah, ini baru tahun ini ya nih. Oh, bawa tahun ini. Baru tahun ini. Oh, karena Covid tuh banyak maju gitu. Biar sehat. Anda- Covidnya tak masuk. Kau kelihatan kau tuh aku tak percaya. J. Emang begini dia dulu ke atau dulu enggak begini? Enggak, kurus dia dulu. 30 kilo lah bang. Enggak gitu juga, tinggal 30. Kurang gizi. Dulu sehat. Sehat ya. Berotot. Sekarang lebih Sekarang sehat. lebih sehat, makmur ya. Nah, Enggak, aku nih bingung sama kita nih. Apa lo? Aku biasanya ngedance kan budak-budak laki-lakinya lah ya J ya. Kan. Ini kok enggak ada gini pula. Alhamdulillah PDC enggak ada, Bang. Alhamdulillah PDC enggak ada. Oh, PDC enggak terima. Ada. Tapi kebanyakan Tingkatnya enggak yang gimana benar. yang cowoknya Maco. cowok. Enggak bisa lah Kur, kau ikut dia Kur. Bisa. Gini kan. Iya. Ini enggak bisa nih. bisa. Bisa lah. Kau mau ikut dance enggak? Mau Ayo. Ayo. Tak ajar dia nanti. Boleh besok. Aku mau tahu nih. PDC. PDC ini biasa ngajar budak-budak enggak latihan-latihan tuh. Kan udah kelompok udah disegani lah. Kalau menurut pandangan saya, PDC itu adalah kelompok yang salah satu kelompok dance yang sangat disegani. Udah cukup lama dan kiprahnya juga luar biasa. Dan banyak alumninya itu udah menjadi orang. Udah jadi orang. Ini udah generasi keberapa dah nih si Oji ini kan menjabat ketua nih kan? Pertama sih. Hah? Pertama. Oh pertama. Berarti yang selama ini tidak ada itunya, Enggak ada. tidak ada ketuanya. Ketuanya ada. Pendiri sekaligus ini juga apa ketua juga. Belum pernah ganti. Oh, Pernah ganti. berarti kau ini zaman dulu sampai zaman sekarang nih itulah ya. Oh, mantap. Enggak ada yang mau gantian soalnya. Regenerasinya itu banyak dah tuh yang udah kemana-mana dah kan. Berarti dari dulu sampai sekarang ini kau kenal udah-udahnya lah ya. Kenal. Oh, aku nanya kau nih. Apa tuh? Kau kenal sama Mantili enggak? Kenal lah. Kenal. Makan pula tak kenal. Kenal ya. Kenal dong. Siapa je? Abang kita. Kau kenal gak? Siapa nama? Monica. Kenal. Kenal lah. Dia lah tuh. Rata-rata nih sih semua generasi yang Kenal. pertama. Ini generasi pertama nih. Rata-rata. Oh, Cupa. Paling Reni ya yang enggak. Oh, Cupa. Cupa kenal lah. Kenal ya? Kenal. Kau kenal gak sama Cupa? Kenal lah, Nova Okiria. SPD. SPD dah. Lengkap. SPD kok. Berarti persaudaraan kalian masih Alhamdulillah masih sampai silaturahmi sekarang. masih segala macam. ada rencana ndak pengen ngedance di atas sungai? Pengen sih di tongkang itu, di kapal tongkang gitu kan buat video. Kapan? Ada ide? Jangan idenya angan-angan baru sekarang. Kemarin kan Covid nih, nggak bisa jarang perform nih. Kita perform bikin panggung seorang boleh itu di atas sungai itu? Nah, itu ngerespon? Boleh? Boleh sih kalau Kenalkan dengan sungai Kapuas terpanjang di Indonesia. Iya sebenarnya kayak Macam mana tuh? Pakai lagu Air Kapuas tak salah kali ya ya. bisa di Boleh. remix. Bisa diubah lagi, Di remix. kan? Bikinlah. Ah. Tunjukkan kalau PDC itu memang punya Pontianak. Rencana Kita sih. rajai itu sungai. Oke. Jadi Insyaallah. antu laut. Jadi hantu laut. Nah, Anda salah ya. Anda salah ada mewakili ya. Jadi kalau lah memang PDC itu ada rencana ke sana, nanti kan bisa di apa ibaratnya mengenalkan objek-objek wisata yang ada di Pontianak ini lewat jalur kita. Sekarang jujur ya, budak-budak sekarang ngedance lagi digandrungi anak muda, tapi bentuknya beda. Iya. Di latihan seorang, Ya, rata-rata sendiri. betul kan. enggak? Betul. Karena akses belajar tuh sekarang gampang. Tapi- dari YouTube gitu. Itulah badannya agak benar kok kita pandang. Iya, karena dia learnnya karena apa ya? Belajarnya tuh cuman dari apa yang dilihatnya ya. Nggak ada mentornya yang betul kan itu. J, kau merasa tersaingi enggak J? Dengan penari-penari TikTok tuh J? Enggak lah. Enggak lah. Apa lo nih? Enggak salah lagi. Saingin. Penari TikTok lah tuh yang TikTok yang goyang pantat. Oh iya, terkenal mereka lah. Merasa tersaingi enggak? Agak emosi punya. Pinta gak, bengak gak budak nih ya. Tidak. Oh enggak Enggak salah tersaingi ya. Enggak salah lagi. Enggak salah lagi. Tidak
salah lagi. Enggak. Enggak ya. Oke. Berarti JJ suka lah kalau ada kawan-kawan yang TikTok tuh ya. Berarti dance tuh mulai dikenal di masyarakat lah ya. Iya, senang lah ya. Sampai anak aku pun suka gak ngedance lewat TikTok tuh. Tapi tak betul badannya masih. Ayo belajar belajar. Sebenarnya gini bang, kalau masalah TikTok gitu tuh kayak sebenarnya tuh ada nilai plus minusnya. Balik lagi semua hal tuh kan pasti ada plus minusnya. Nah minusnya ya kayak abang bilang tadi lah kan, maksudnya kayak cuman ajang untuk kayak goyang-goyang pantat atau badannya ndak bagus. Tapi balik lagi kita lihat dari sisi positifnya. Untuk hiburan. Yang pertama, mereka mau ngedance, maksudnya mau cari tahu tentang dance, belajar dance. Nah dari situ kan pasti ada beberapa orang yang pengen mendalami dance. Nah itu salah satu sarana juga sebagai sarana orang untuk mengenal dance gitu. Jadi platform untuk orang bisa kita tarik untuk ke dunia dance gitu. Kalau kau Apa tuh? kalau melihat budak kecil nari kau suka enggak? Tergantung. Suka. Tergantung. Nah, ini aku suka nih. Video sama itu nih. Tergantung. Misalnya ada cewek, terus dia ngedance TikTok gitu kan. Kalau dia benar-benar mengikuti dance itu, dia mengulik dance itu ada apa-apa aja, saya dukung, saya support dia kan. Tapi kalau dia hanya ikut-ikutan tren, cuman goyang-goyang biar viral gitu kan, nah itu saya kurang setuju. Iya, berarti eksploitasi lah ya. Jadi kadang-kadang tuh anak-anak tuh kan adanya bergerak tidak sesuai dengan usia. Iya, gerakannya viral dong. dewasa tapi usianya masih balita. Nah, itu kurang itu enak dipandang. Betul maksudnya kan? Betul. Lebih bagus dia bergerak dengan gaya mereka sendiri, gaya anak-anak. Iya. J, Reni, Monica, gaya Teguh. Macam mana cara gaya kira-kira kalau kita bisa menirukan gaya anak-anak? Macam mana gaya anak kalau didanskan tuh macam mana? Anak-anak umur berapa tahun lo nih? 5 tahun. 4 tahun. Bisa enggak kau nirunya? Pemula atau enggak pemula? Sangat tidak bisa nari. baru mulai Dia tuh misalnya gini, anak kecil kan punya gaya. Biasanya kan anak kecil gini-gini ya nih. Kalau gini-gini ini dikasih dance bisa enggak? Bisa. Jadi kan gerak. Oh ini dikoreokan Mas. Dikoreokan. Istilahnya. Bisa. Macam mana? Tapi gaya ini kan ini gaya yang aku berikan nih ya. Nah, ini kan gaya anak-anak. Sekarang kau koreokan, kau bikin jadi gerakan dan sederhana di situ nggak boleh bergerak. Ya. Ini gaya anak-anak nih kan? Perhatikan nih ya. Coba sudah. Ini kayak Asik. bisa ya. Gitu ya, gitu. Berarti sebenarnya gaya anak-anak itu bisa jadikan sumber gerak. Bisa kan? Sebenarnya apapun jangankan cuman gerak, kegiatan sehari-hari pun bisa jadi koreo. Bisa dibuat dance-nya. Oh gitu. Iya. Aku nantang nih. Udah nantang. Kita dua. Cuman ini kan orang lagi masak. Sehari-hari ya. Iya. Masak apa? Misalnya megang kuali satu nih, megang kuali. Ini apa ngoseng sayur tumis lah kan. Macam mana bikin koreonya? Macam mana? Oke. Macam mana tuh? Oke. Gampang. Macam ini aku suka nih. Coba. Misalnya nih kan. Misalnya nih kayak gini. Jadi dance. Pakai nganga ya. Ekspresi. Harus ngedance. Langsung makan. Coba kau macam mana? Kayak Ngado wave sikit, bola kan. Bisa. Istilahnya apa? Wave. Bergelombang. Oh, bergelombang. Sambil ngado, sambil nge-wave. Oh, gitu ya bisa ya. Bisa. Tapi kalau masak benar-benar kayak itu lama. Apalagi yang cewek-cewek yang ngamuk suami nanti. Ya, bisa gitu ya. Bisa. Berarti sampai nyisir-nyisir pun bisa lah ya. Jelas. Nyisir rambut gitu ya. Pakai baju apa bisa ya? Bisa. Teguh bisa Teguh? Aku bang ya. Aku B-boy lah ya. apa? Dia lebih ke b-boy, break dance. Break dance. Ya. Break dance itu macam mana gerakannya? Coba gue, Bisa. Zian boleh berkomentar. Tangannya macam mana kok break dance tuh? Misalnya kita mau itu dorong orang, macam mana break dance tuh?
Kan break dance. Break dance kan break itu apa sih? Break dance yang di bawah yang mutar-mutar. B-boy. Street dance gitu kali. Iya model street gitu Namanya B-boy kalau gitu. B-boy. Yang salto-salto yang di bawah-bawah mutar-mutar, kepala tuh. Kau lihat muter-muter kepala di bawah tuh. Mutar balikan fakta pun ya. Bisa kok ya. Tapi enggak usah di sini lah. Asuransi kan. Iyalah. Minum kopi lo. Enggak bisa. Mana kau? Ada? Ya minum enggak? Minum. Reni. Oke. Pontianak Dance Community memiliki anggota yang saya tahu itu sudah banyak mengeluarkan karya-karya, baik itu di kreasi maupun di modern. TikTok juga demikian. Ya, ya. Jadi kalian tuh sudah melewati generasi-generasi yang luar biasa dan mengikuti perkembangan zaman dan edukasi kepada anak didik pun saya lihat ada. Alhamdulillah. Jujur, salah satunya tadi saya sebutkan Mantili itu. Kau udah sampai ke tingkat nasional bawa anak-anak SD. Sering deh. Sampailah anak aku yang tua tuh kan diajar dia sampai juara 1 nasional kan. Tepuk tangan buat Bang Mantili. Belum sempat dia datang sini nih. Oh iya kan. Nama panjangnya siapa sih? Adlianto. Ada kisah nanti aku tanya kenapa sebut Mantili itu. Panjang cerita. Panjang tuh, harus dia ceritakan seorang. Adlianto. Nah, kalian adalah seorang penari dance hingga saat ini masih. Untuk sebuah koreo, siapa yang latih di kelompok kalian nih? Kalau misalnya melatih sebenarnya semuanya nih koreografer. Semua bisa buat bikin koreo. Balik lagi kita misal kayak misalnya ikut lomba, kita masukkan temanya apa-apa. Jadi kita pilih lah siapa-siapa yang koreografer. Jadi kayak jarang yang kayak tunggal satu gitu tuh jarang. Gitu. Masih ke kalian sih ke turnamen lomba nih? Masih kalau ada karena corona nih. Udah lah, ada tua nih. Umur tidak membatasi. 21 dah nih, Bang. Ini nih kasih yang kesempatan yang muda-muda lah ikut lomba. Yang muda juga diajak. Kita ini udah jadi juri dah sebenarnya. Ada memang banyak yang masih jadi juri. Nggak usah turun lagi. Lomba internasional kan saya enggak. Kok internasional? Tingkat kalau tingkat Pontianak ini nggak usah ikut. Masing-masing kan kita kan punya krunya masing-masing beda-beda. Oh, maksudnya pelatih anak buah. Maksudnya bagaimana? Kru itu maksudnya gimana sih? Krunya itu maksudnya kayak kelompok. Timnya sendiri gitu. Oh, timnya sendiri. Jadi kami ini masing-masing ini punya tim. Beda-beda nih timnya. Iyalah. Jadi si JJ punya timnya sendiri. Anak buah seorang. Itu namanya timnya dah. Anggotanya sendiri. Artinya di dalam PDC itu sendiri udah ada cabang-cabang anak buah kru. Bukan cabang sih. Jadi itu balik lagi ke awal ya sebenarnya PDC itu gimana? PDC itu kumpulan dari berbagai kru dan juga dancer. Jadi kayak lebih ke Pontianak Dance Community ini bukan tim, bukan apa, tapi namanya movement atau apa ya? Pergerakan lah. Jadi yang dimana tuh poin utamanya nih bukan kayak cuman untuk prestasi segala macam, tapi jadi wadah dimana kalau misalnya kalau dance nih, apalagi di Pontianak nih kan kalau yang namanya dance pasti harus ada grup gitu, harus ada grup. Nah sedangkan yang sendiri yang tidak punya kawan segala macam nih, mereka nih tidak punya tempat. Nah kita nih jadi salah satu wadah untuk menangkap mereka nih, jadi wadah lah. Terus ya ibaratnya kalau misalnya di daerah luar, maksudnya kayak Jakarta atau Jawa lah, mereka tuh bisa berkembang sendiri dengan secara tim ya, karena mereka punya aksesnya segala macam. Nah kalau kita di Pontianak nih, kita tidak bisa untuk berkembang sendiri secara tim masing-masing, karena susah. Untuk itulah kita nyatu, biar dilihat dari orang. Karena misalnya kayak di Pontianak Dance Community, ada apa aja sih di Pontianak Dance Community? Nah masing-masing tim dance itu kan punya karakteristik sendiri, stylenya sendiri. Jadi itulah yang jadi nilai kayak ini stylenya ini stylenya ini. Dengan cara kita naruh di satu tempat biar orang gampang lihatnya. Gitu. Gitu. Kalau yang K-pop tuh? Itu kalau Jabalin enggak?
jabani sebenarnya karena semua aliran dance, style segala macam kita harus. jadi itu. Cuman kita belum ada berkesempatan bikin project untuk yang K-popnya. Project bareng K-popnya. Oke. Karena di K-pop sendiri di Pontianak juga udah ada seperti itu, kayak apa? Kayak ada komunitasnya sendiri. K-pop Pontianak gitu. Mereka juga punya sebenarnya. Tapi kalau kalian turun ke lapangan dengan menurunkan K-pop juga boleh kali ya, walaupun dia udah ada genre sendiri. K-pop versi kalian, lagunya K-pop. Oh itu nggak masalah, pakai lagu K-pop yaudah. dengan gerakan Cuman, koreografi sendiri. Enggak pakai. Kalau Malaysia kan kalau anak-anak muda anak SMA itu kan pakai gerakan yang ada di video cover, kan. Cover dance, namanya. Ya, cover dance. Makan laku itu, Dek. Kamu kue enggak tahu. Nanti ya. Bagilah kue sini Abang yang mau nih. Don minta kue sebutik Don di atas meja tuh Don. Udah apa banyak emang kita harus banyak. Kita harus banyak. Teguh sih suka ya tuh. Nah. Makan. Ambil lo sebutik. Makan. Jangan anggap ini tak boleh makan ya. Ini kan aku pakai. Makan lo. Makan lo. Tak apa makan ya. JJ. Reni. Siapa namanya? Monica. Monica ke ya? Teguh. Oke. Pernah berapa lama kalian membuat koreo? Waktunya berapa lama lah? Paling lama ke paling bentar. Paling lama berapa lama? Paling sebentar berapa sebentar? Menurut pengalaman Reni dulu. Dari waktu gue ya lo. Yang cowok lo lah. Untuk koreo B-boy biasanya bisa ya dalam 3 menit dah bisa. Karena agak simpel kalau B-boy break dance. 3 menit. Ya. Latihan 3 menit. Benar. Coba gue. 3 menit dihitung dari sekarang. 3 menit itu bukan gerakannya. Konsep. Konsepnya gitu. Ya koreonya paling berapa kali 2 kali 8 lah ya. Itu untuk dirimu sendiri. Kalau satu pertunjukan tuh kan satu lagu kan misalnya 4 menit atau 5 menit. Tapi kita enggak sampai full 4 menit gitu sih. Kayak dibagi gitu. Dibagi partnya. Oh gitu. 4 kau misalnya 2 kali 8. 3 menit wajar. Wajar tuh. Kalau satu lagu? Kalau satu lagu tuh itu lama. Terlalu lama kalau untuk B-boy. Bukan, maksudnya kalau buat koreonya. Kalau buat koreo itu 1 menit. 1 menitan misalnya. Berapa lama lah kira-kira kau Bisa seharian sih. 1 harian. hari berarti. Kalau nyari itu kan konsep biar enggak terlalu biasa gitu. Contoh K-pop apa TikTok ini kan ada yang 30 detik semenit kan ada kan. Ya kalau yang 30 detik itu berapa lama lah? Berapa ya? Enggak pernah nakal. Belum pernah coba sih. Nanti dicoba ya. Belum nakal ini. Belum nakal. Coba nanti. Kalau Reni ya. Siapa? Monica. Monica kalau garap satu dance tuh satu lagu, satu pertunjukan full. Paling lama bisa semingguan. Seminggu paling lama ya. Itu dengan berapa penari? Berapa orang? Ada yang 3, ada yang 5. Anggaplah 5 orang. 5 orang itu 1 minggu. Intensif 1 hari berapa jam latihannya? Kalau 1 hari tergantung mood. Kalau mood pengen ngedance, pengen buat koreo, sehari jadi. Sehari jadi. Oh gitu. Kau yang jadi anak murid, kau tak jadi nanti. Kalau semuanya. Oh iya. Betul ya. Oh gitu. 1 hari itu bisa jadi ya untuk dalam satu koreo kalau seandainya mood. Mood dari segi anak buah dan ide. Kalau ini lah. Aku bilang sih anak buah. Kalau untuk kelas ya, untuk kelas. Untuk kelas. Kami itu kan biasa ngadain kelas. Masing-masing mereka nih pengajar gak. Jadi kelasnya tuh tiap bulan tuh beda-beda per kelas gitu. Macam kemarin nih.